Hai dear, baik lagi sama Mama Ulantara. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian. Yes, tentang apa? Jadi gini, ada beberapa pertanyaan dari followers Mama, dan ini ingin Mama luruskan. Sebenarnya gini, jika kamu ingin mendapatkan berkat atau keberlimpahan yang banyak di dalam hidupmu, kunci utamanya itu adalah dirimu. Perluas dulu wadahnya, baru kamu bisa mendapatkan keberlimpahan itu. Baru kamu bisa mendapatkan keberkahan itu, gitu. Intinya kunci utama adalah dirimu. Perluas dulu dirimu, perbaiki dulu dirimu, baru keberlimpahan itu bisa masuk ke dalam dirimu. Contoh juga, kamu ingin belajar spiritual, tapi kalau wadahmu belum kuat atau belum kokoh atau belum pas, ya mereka nggak akan bisa masuk gitu loh. Kunci utama adalah perbesar wadahmu atau perluas wadahmu. Di sini Mama akan bahas lebih dalam tentang bagaimana sih cara kita memperluas wadah kita agar keberkahan, keberlimpahan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Oke, Mama akan langsung aja menggunakan kartu tarotnya. Cuma ini adalah general reading, energi banyak orang, hasil dari tarikan banyak orang. Jadi kamu pinter-pinterlah untuk memilih dan memilah pesan yang masuk atau mengklaim energi yang masuk. Intinya ambillah sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke, Mama akan langsung aja tarikin energimu, spirit guide energi. Bagaimana cara kita memperluas wadah kita? Oke, ada beberapa tahapan yang dimana kamu membutuhkan ketenangan batin, kebijaksanaan, serta menghilangkan rasa-rasa yang tidak nyaman. Cekit-cekitmu itu hilangin gitu. Jadi jika kamu masih ada ngerasa cekit-cekit, kamu masih ada ngerasa kenapa sih ini nggak terjadi gitu, padahal aku udah mengusahakan semaksimal mungkin gitu. Gini double decknya. Oke, Mama akan jelaskan bagaimana cara memperluas wadahmu agar kamu bisa mendapatkan berkat masuk ke dalam hidupmu, agar kamu bisa mendapatkan keberlimpahan di dalam hidupmu, dan agar kamu bisa menyatu dengan jiwa sejatimu atau kamu terhubung dengan spiritual terdalam di dalam tubuhmu. Yes, gini pesannya. Oke, kalian simak baik-baik dan resapi, dan kayak nanti setelah kalian mendengarkan ini, mulai perbaiki. Yang pertama, pola pikir. Perluas pola pikir kamu, jangan batasi, dan terutama hilangkan dari pikiran-pikiran negatif atau sesuatu hal yang mengikat atau membelenggu dirimu agar kamu nggak bisa maju gitu. Contoh, kamu sempit gitu, mempersempit pemikiranmu. Contoh gini, kamu ingin kuliah S2 di Inggris, tapi tiba-tiba pemikiranmu kayak gini, aduh nggak mungkin deh kayaknya, gue aja nggak bisa bahasa Inggris kok, masa sih gue bisa kuliah S2, S1 aja nggak tahu gitu. Itu adalah cara mempersempit pemikiranmu. Nah, gimana caranya memperluaskan? Bebaskan. Oke, aku ingin belajar S2 di Inggris, aku ingin kuliah S2 di Inggris. Oke, pasti aku bisa, dan aku yakin aku mampu melakukan itu, serta aku yakin semesta akan menuntunku, membawaku ke Inggris untuk kuliah S2 gitu. Padahal saat ini S1 pun kalian belum gitu. Nah, itu adalah cara kalian untuk tidak membatasi pemikiran kalian gitu. Yes. Kenapa? Karena sesuatu hal yang kalian bilang nggak mungkin itu belum tentu. Intinya kalau kalian yakin sama semesta, kalian yakin sama impian-impianmu, pasti itu akan terwujud. Entah gimana pun caranya, pasti ketemu aja jalannya gitu. Yang pertama. Yang kedua, contoh, kamu ingin menjadi seseorang yang kaya raya, kamu ingin menjadi seseorang yang spiritual, tapi kalau kamu nggak mau belajar, gimana kamu mau bisa masuk ke dalam sisi itu? Contoh, lu mau kaya, ya lu harus berusaha gitu. Dengan cara apa? Iya, dengan cara kerja gitu.
Kalau kamu aja nggak kerja, mager, malas-malasan, gimana uang mau masuk gitu? Dan kamu ingin masuk ke spiritual, tapi kamu tuh nggak ngerti dasar spiritualnya itu apa gitu. Apa yang sih yang harus kamu pelajari? Kamu takut duluan. Nanti aku bisa lihat setan, nanti apa segala macam. Aku takut, Mak. Intinya jangan batasi itu. Biarkan itu kayak mengalir gitu. Dan kamu pasrahkan sama dirimu. Tapi dari pasrah ini kamu juga berusaha semaksimal mungkin. Contoh, kamu ingin belajar spiritual, tapi kalau kamu diem aja, terus kamu enggak mencari koneksi untuk ngebukain jalan ke sana, ya sama aja, percuma. Intinya setiap usaha dan tindakan itu pasti akan menghasilkan. Jika kita nggak ada tindakan atau usaha yang nggak akan menghasilkan gitu. Ini adalah hukum energi tarik menarik yang dimana kamu harus mulai mempelajari itu dulu gitu. Semua semesta ini memiliki energi. Gimana caranya kita mendapatkan cashback dari energi yang kita keluarkan gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa mendapatkan cashback itu, berarti kamu ya belum mengeluarkan energi yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti itu mungkin. Kalian nggak percaya? Coba aja dari sekarang. Buka pola pikirmu, buka seluas-luasnya pemikiranmu, jangan batasi itu. Secara nggak langsung, kamu ngebuang mental kayak, oke, aku pasti bisa gitu. Buanglah mental yang jelek-jelek itu, buanglah pikiran-pikiran negatif itu. Sehingga dengan begitu kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi denganmu, yang akan ngebantu kamu untuk kemajuan spiritualmu ataupun karirmu ataupun keberlimpahanmu. Contoh, kamu keluar atau kamu ngobrol dengan orang, tiba-tiba kamu nggak tahu ternyata dia punya perusahaan apa, dan dia menawari kamu suatu bisnis. Oke, kamu mau nggak bisnis sama aku dan lain-lain. Itu secara nggak langsung dia ngebuka abundance-mu atau ngasih kamu jalan untuk menuju keberlimpahan itu. Percayakan aja sama semesta gini, oke semesta, aku mampu, aku bisa, aku mempasrahkan semua ini padamu, berikanlah aku jalan, berikan aku petunjuk gitu. Dan yang pasti gini, jika kamu ingin memperbaiki kehidupanmu yang sekarang, yang gini-gini aja, yang nggak ngebuat kamu maju, berkembang ataupun stuck, ya kamu harus mulai berani melakukan sesuatu terobosan yang baru, yang dimana kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu yang membelenggu dirimu, yang nggak bisa keluar dari circle itu. Contoh, kalau kamu diem di rumah aja menghayati apa segala macam, ya oke, tapi sekarang kan zamannya udah bisa online. Kamu bisa mencari seseorang yang bisa ngebimbing kamu atau ngebukain pola pikir kamu, agar misi-misi atau yang kamu pengen ini bisa terrealisasi gitu. Kalau kamu cuma diem aja, nggak ada actionnya, ya gimana itu mau masuk ke kamu gitu. Yuk mulai sekarang ubah pola pikirmu. Contoh, kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal ini kayaknya sulit banget kamu gapai. Jangan buat itu sulit, tapi bayangkan seolah-olah kamu udah menggapai apa yang ingin kamu inginkan, kamu mau gitu. Realisasikan itu gitu. Dan satu hal gini, semua yang terjadi di dalam kehidupanmu itu nggak ada yang kebetulan. Intinya gimana caranya kamu mempelajari itu. Intinya gimana, contoh, jika ada suatu kejadian yang ngebuat kamu capek, lelah dan lain-lain, itu adalah proses pembelajaranmu yang dimana tubuhmu atau wadahmu itu dibuat kuat, dibuat kokoh gitu oleh semesta. Dengan begitu nanti jika kamu menemui suatu masalah atau kejadian yang sama, kamu bisa tahu cara mengantisipasinya, cara pengulasan atau gini, cara untuk menanggapi suatu masalah itu. Dan dari situ jiwa-jiwa tua, jiwa-jiwa spiritual bisa masuklah ke dalam wadahmu dan memberikan petunjuk serta arahan-arahan kemana kamu harus ke tempat yang seharusnya gitu. Dan satu hal gini ya, jika orang ngomong tentang kamu, kayaknya lu halu deh, kayaknya lu gila deh, ya biarin aja, itu kan orang yang ngomong. Yang tahu tentang dirimu ya dirimu sendiri, ya kan? Dan pasti setiap kamu melakukan proses transisi menjadi pribadi yang lebih baik, itu ada beberapa energi-energi, benturan-benturan. Kuat-kuat aja kamu. Gimana cara mengatasinya, Mak? Meditasi, puasa, detoksitas tubuh, dan mandi air garam.
satu hal lagi, jika kamu agamanya Islam, kamu bisa tahajud, itu memperkokoh. Jadi semuanya itu balance antara dunia dan spiritual, harus seimbang gitu, jangan jomplang sebelah. Dan jika gini, aduh kok kayaknya aku capek banget ya Ma akhir-akhir ini. Ya iyalah capek. Gini, keinginanmu untuk menjadi spiritual itu udah kuat, tapi wadahmu belum kuat gitu. Jadi itu berbenturan energinya sama kamu, nggak bisa masuk, say. Iya, memang seperti itu rasanya. Dan itu amat sangat menyiksa. Dan terkadang kamu insomnia, nggak bisa tidur, badanmu ada yang gatel-gatel, dan ada yang nggak nafsu makan bahkan. Iya, itu adalah pergesekan energi yang dimana kamu sudah menginginkan spiritual ini, tapi wadahmu belum kuat, wadahmu belum cukup untuk menampung kekuatan spiritual itu, gitu. Dan jika kamu sudah bisa menyeimbangkan antara wadahmu dengan spiritual atau dengan sesuatu hal yang kamu manifest, kamu akan mendapatkan keberlimpahan ini berupa apa? Finansial yang stabil, keberlimpahan yang luar biasa. Selain keberlimpahan, kamu juga akan mendapatkan jiwa pemimpin tuh di dalam kamu banget gitu loh. Jadi kayak kamu dihormati, disegani. Orang-orang itu kayak ngerasa, oh oke, kayaknya aku segen deh sama dia gitu. Jadi orang-orang yang dulu ngeremehin kamu atau ngerendahin kamu itu segen gitu. Kamu punya batasan-batasan itu dan kamu mampu mempengaruhi banyak orang. Itu yang Mama lihat. Intinya percayakan semua pada universe. Apa yang kamu lakukan itu akan kembali lagi pada dirimu. Jadi jangan pernah membuat karma baru di dalam kehidupanmu jika kamu nggak mau remedi ulang. Contoh, kamu udah dapat masalah nih, atau kamu meninggal seseorang gitu yang kamu cintai, atau kayak satu-satunya contoh orang tuamu, pasanganmu dan lain-lain gitu. Itu udah tahu nih, itu padahal pembelajaran agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik, atau kamu bisa mengintrospeksi sebenarnya apa sih yang salah dengan diriku gitu. Semua masalah yang terjadi di dalam kehidupanmu itu ada pembelajaran. Ambil pembelajaran itu. Tapi kalau kamu nggak paham pembelajarannya itu apa, kamu akan remedi ulang dengan circle yang begitu-begitu terus. Sirkusnya sama, muter-muter aja di situ. Dan ujung-ujungnya ngebuat kamu capek dan depresi gitu. Intinya kamu harus mulai maju, kamu harus mulai memperbaiki diri, membenahi agar wadahmu itu kuat untuk menerima atau menampung itu semua gitu. Dan gini, oke, Mak, aku ingin belajar tarot. Yes, oke, boleh. Cuma kamu juga harus memperbaiki gini. Kartu ini adalah media yang dimana kita untuk berkomunikasi dengan dimensi lain, atau kita menariknya lewat energi kartu ini. Tapi itu juga harus didasari dengan kayak nggak cuma keinginanmu aja gitu, tapi kamu harus benar-benar nyatu dengan kartumu ini gitu. Contoh, kamu ingin narikin energi orang, tapi kamu nggak bisa nyatuin energimu sama kartu, atau kamu masih melekat nih sama kartumu, itu juga nggak bisa. Jadi kamu harus benar-benar bersih, benar-benar melepaskan kemelekatan duniawi. Baru kamu bisa mengontrol, atau kamu bisa mencerna pesan yang masuk gitu. Dan yang pasti, jangan menganggap tarot itu adalah kartu, tapi anggaplah jiwamu. Anggaplah kartu ini adalah bagian dari dirimu. Makanya itu akan nyatu dengan dirimu, dan kamu bisa narikin energi orang, dan kamu bisa membaca itu lewat kartu melalui energi yang masuk gitu. Dan gini, semua ini bukan tentang kayak oke, contoh ya, ambisi. Kita juga nggak bisa kamu melakukan sesuatu dengan ambisi yang berlebihan. Kita boleh semangat, tapi kamu harus bisa memisahkan antara semangat dan ambisimu yang berlebihan. Kita nggak bisa. Jadi gini, semuanya itu perputaran itu harus balance. Nggak bisa berkompetisi dalam kehidupan ini, dan nggak bisa untuk saling kuat-kuatan nih, adu gue kuat mana nih antara gue sama yang ini gitu. Nggak bisa, semua itu harus balance. Semua harus balance, harus benar-benar tertata, rapi. Dan pertama,
Jika kamu masih membandingkan kehidupanmu dengan orang lain, bye deh kamu. Bye, nggak bakal bisa maju. Jangan bandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain. Dan jangan pernah kamu merasa kurang beruntung. Kamu harus menganggap dirimu ini luar biasa. Kamu amat sangat beruntung. Kamu berarti. Kamu diberikan hoki oleh semesta. Kamu amat sangat disayang oleh Tuhan. Itu rasa syukur. Jangan pernah merasa kurang. Jangan pernah merasa insecure terhadap dirimu. Jangan pernah merasa kamu oh dia lebih cantik daripada gue, oh dia lebih ganteng daripada gue. Enggak gitu. Semua ini adalah energi. Jadi apa yang kamu omong, kamu pikirkan secara nggak langsung, kamu menariknya ke situ. Jadi mulailah positive thinking. Rubahlah mindsetmu yang dimana pemikiran-pemikiran negatifmu itu kamu hilangkan agar kamu bisa maju ke depan. Cuma gini, setiap dalam pembelajaran spiritual, prosesnya itu pasti ada aja hambatan-hambatan atau seseorang yang akan menghambat perkembanganmu. Tapi kamu jangan pernah goyah sedikit pun. Itu adalah pelajaran untuk dirimu agar kamu tetap konsisten dengan pilihanmu. Jadi, kamu diminta untuk kayak, it's okay, fine. Fokus terhadap tujuanmu, fokus terhadap dirimu, dan jangan terfokus di luar dirimu. Kebahagiaan ada di dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Kebahagiaan kamu ciptakan, bukan kamu cari, itu ya. Oke? Satu hal lagi. Percaya penuh terhadap dirimu. Terkadang gini, kita masih terbayang-bayang masa lalu. Masa lalu itu memang selalu ada, cuma jangan pernah kamu hapus. Kenapa? Karena itu harus balance. Gini, kamu bisa masuk ke spiritual, tapi berdamailah dengan masa lalumu. Contoh, tiba-tiba kamu lagi duduk, kamu lagi di luar, kamu lagi makan, tiba-tiba masa lalumu itu keinget gitu di dalam pikiranmu. Kalau masa lalumu tiba-tiba muncul, masih berpengaruh terhadap dirimu, berarti kamu belum selaras dengan semesta, atau kamu belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi jika masa lalumu itu muncul, mau yang baik mau yang buruk, dan gak berpengaruh sama sekali terhadap dirimu, berarti kamu udah selaras dengan dirimu atau semesta, yang dimana itu gak akan berpengaruh sama sekali terhadap dirimu atau kehidupanmu ke depan gitu. Kuncinya ada di dalam dirimu sendiri. Perluas wadah itu dengan cara apa? Bersyukur, meditasi, bertemu dengan circle-circle yang positif yang bisa membangun dan ngebuat kamu maju. Ini aja yang bisa Mama sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat, dan Mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Dan Mama berpesan untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari Mama. Dan salam damai, namaste, bye bye.